teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang syarat tidurnya seseorang yang tidak meruntuhkan wudu. Karena yang bisa membatalkan wudu adalah tidur. Sedangkan tidur dengan kedudukan yang tetap itu tidak meruntuhkan wudu. Artinya tidak batal wudu seseorang walaupun dia sudah tidur. Namun dalam hal demikian ada 4 syarat. 4 syarat yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui, sehingga apabila memiliki 4 syarat tersebut, walaupun kita telah tidur, maka kita tidak batallah wudu'nya. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Takriratus Sadidah halaman 101. Syurutun naumil ladzi la yanqudul wudu'u arba'atun. Jadi syarat tidur yang tidak membatalkan wudu ada 4. Nah, ada 4 syarat yang wajib kita ketahui sehingga kita tahu yang bahawa tidurnya kita tersebut tidak batal. Kalau cedera satu syarat daripada 4 syarat tersebut, maka setelah tidur, ketika kita bangun ataupun ketika kita terjaga, wajib mengambil wudu kembali untuk melaksanakan salat. Tetapi apabila masih ada 4 syarat ini, maka tidak perlu berwudu lagi. Langsung kita bangun untuk mengerjakan salat. Ini yang sering terjadi pada saat hari Jumat. Ketika kita duduk mendengarkan khutbah untuk menunggu salat Jumat. Ini yang sering terjadi. Maka kita harus mengetahui 4 syarat ini. Syarat yang pertama, ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi bi anta kuna maq'adatuhu ay fatahatud duburi multasi'atan bil ardi bi haitsu la yumkinu khurujur raih. Syarat yang pertama adalah bahwa duduk tersebut tetaplah tempat kedudukannya pada bumi. Jadi tempat kedudukan kita dengan lantai, dengan musalla, dengan tempat kita duduk itu masih tetap. Bagaimana makna tetap tersebut? Paha dubur, paha, pantat itu masih menyentuh tempat kita duduk ataupun masih menyentuh bumi. Sehingga tidak mungkin ketika itu keluarlah angin. Tidak mungkin. Karena kedua pantat kita tersebut lengket dengan bumi sehingga terjepitlah untuk kemungkinan tidak keluar angin pada saat kita tidur. Sama dengan apabila pantat kita sudah tidak lagi melengket dengan bumi, sudah bergerak, sudah terangkat, maka ketika itu syarat yang pertama telah hilang, telah cedera, telah rusak. Ini ingat, ketika tidur, ketika duduk pada tempat duduk tersebut, kedua dubur kita tidak terangkat daripada tempat duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khalqati ay laysa mufritan fil badanati wala fin nuhuli. Yang kedua, syarat yang kedua yang tidak membatalkan wudu ketika kita tidur adalah bahwa kejadian kita, Allah ciptakan kita adalah dalam bentuk yang pertengahan, yang sempurna.
Artinya tidak lebih satu anggota pada badan kita. Dan tidak kurang. Jadi sesuai, ideal. Tidak panjang kaki, tidak panjang pahat, tidak pantat kita itu tinggi sebelah, masuk sebelah, tidak. Ya. Muqtadilah khalqati. Kejadian kita itu yang pertengahan. Jadi normal menurut panjang kita, menurut bentuk tubuh kita. Jadi dengan tubuh kita yang demikian, maka kita mempunyai anggota yang normal. Walaupun kita tidak panjang, tidak tinggi. Artinya apa? Ketika tumbuh pendek, maka akan memiliki kaki pendek, memiliki paha pendek, memiliki tangan pendek dan sebagainya. Jadi jangan pantatnya sebelah kiri lebih tinggi, yang kanan lebih rendah. Sehingga ketika duduk tidak sejajar. Sehingga tidak terlengketlah duburnya dan tidak ada kemungkinan untuk keluar najis, untuk keluar angin. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, ayastaqila ala halati allati nama 'alaiha. Ketika kita bangun, ketika kita terjaga, maka kita masih dalam keadaan duduk yang normal pada saat sebelum tidur. Alal halatil lati nama 'alaiha. Jadi ketika duduk pertama begini, kemudian tertidur, waktu bangun pun waktu terjaga masih begini. Tidak sudah begini, bengkok ke kanan, tidak sudah begini, bengkok ke kiri. Tidak sudah begini, bengkok ke depan. Tidak sudah begini, bengkok ke belakang. Sehingga terangkatlah dubur kita daripada bumi ataupun daripada tempat duduk. Syarat yang keempat. Alla yukhbirahu ma'sumun indar ramli bi khuruji raihin minhu asna'an naumihi. Wa yakfi adlun inda Ibni Hajar. Dan tidak ada yang memberi khabar kepada kita bahwa kita telah kentut, telah keluar angin. Jadi kalau ada yang memberitahu, kamu tadi waktu tidur itu keluar angin, maka ketika itu menurut Ramli adalah harus orang maksum yang memberi kabar. Menurut Ibnu Hajar memada orang adil. Ketika dia dikategorikan orang adil, kemudian dia memberi kabar bahwa kita telah keluar angin ketika tidur, maka cederalah syarat yang keempat. Karena perkataan orang adil itu bisa kita ikuti. Jadi 4 syarat yang harus kita ketahui sehingga ketika kita duduk dan tertidur, maka tidak batallah wuduk kita. Yang pertama, tempat duduk, yaitu pantat kita masih melengket dengan bumi. Yang kedua, bentuk tubuh kita yaitu ideal. Yang ketiga, ketika kita terjaga masih dalam keadaan duduk seperti pada saat kita tertidur tadi. Yang keempat, bahwa orang yang adil tidak memberi khabar kepada kita, tidak memberitahu kepada kita bahwa kita telah keluar angin pada ketika tidur. Mudah-mudahan bermanfaat.